Selamat pagi siswa-siswi saya kelas 11 MIPA dimanapun kalian berada, tetap semangat, tetap sehat mempelajari matematika peminatan. Pada video kali ini kita lanjutkan materi bab suku banyak, kali ini di bagian kedua yaitu pembagian suku banyak atau polinom. Pada pembagian suku banyak atau polinom, perhatikan dua contoh yang simpel berikut. Apabila 48 dibagi 3, tentu saja akan mendapatkan hasil bagi 16, sisanya 0. Pernyataan tersebut bisa kita tuliskan dalam bentuk 48 sama dengan 3 kali 16 ditambah 0, di mana yang dibagi adalah 48, pembaginya adalah 3, hasil baginya 16, dan 0 adalah sisanya. Pada contoh 2, 63 dibagi 5 akan mendapatkan hasil bagi 12, sisanya adalah 3. Pernyataan tersebut dapat ditulis dalam bentuk 63 sama dengan 5 kali 12 yang ditambah 3. 3 adalah sisa, 12 hasil bagi, pembaginya 5, sementara 63 adalah yang dibagi. Dengan cara yang sama, apabila suku banyak Px berderajat n, ingat derajat n artinya pangkat variabel tertinggi pada suku banyak Px adalah n, dibagi oleh pembagi Qx berderajat m, di mana syaratnya m kurang dari n, menghasilkan hasil bagi Hx yang derajatnya n min m, dan sisanya Sx berderajat maksimal m-1. Dari pernyataan tersebut dapat dituliskan sebagai persamaan Px sama dengan Qx kali Hx plus Sx. Px adalah yang dibagi, Qx adalah pembagi, Hx adalah hasil bagi, dan sisanya Sx. Persamaan ini saya beri nama bintang 1. Kita akan coba mengerjakan contoh 3. Tentukan hasil bagi dan sisa bila suku banyak x pangkat 4 min 2x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 7x plus 5 dibagi x kuadrat plus 2x min 1. Kita kerjakan pakai cara 1 menggunakan definisi kesamaan atau persamaan bintang tadi ya. Nah, dari soal tentu saja kita bisa melihat bahwa yang dibagi berderajat 4. Nah, ini Px-nya berderajat 4, pangkat tertingginya, n-nya 4, pembaginya berderajat 2. Ini pembaginya berderajat 2, jadi m2. Hasil bagi Hx akan berderajat n min m, n-nya 4 dikurangi m2 adalah 2. Sementara sisanya Sx berderajat maksimal m min 1, yaitu berderajat 1. Nah, dari pernyataan ini maka kita bisa memisalkan bahwa hasil baginya Hx adalah ax kuadrat plus bx plus c. Ini terkait dengan derajat dari Hx, yaitu 2. Jadi Hx-nya kita misalkan polinom atau suku banyak berderajat 2. Sementara Sx karena maksimal berderajat 1, kita misalkan Sx-nya adalah Px, ini pangkat 1 x-nya ditambah Q. Kemudian kita terapkan ke definisi kesamaan bintang 1 bahwa Px sama dengan Qx kali Hx plus Sx. Px kita ambilkan dari soal, sementara pembagi itu menempati Qx dan Hx-nya adalah permisalan tadi, dan sisa Sx kita taruh di belakang sini. Kemudian kita selesaikan. Untuk yang ruas kiri ditulis apa adanya, sementara yang ruas kanan kita jabarkan. Pertama kita kalikan dulu dua suku banyak ini. X kuadrat kali ax kuadrat mendapatkan ax pangkat 4. Kemudian x kuadrat kali bx mendapatkan bx pangkat 3. X kuadrat kali c akan mendapatkan cx kuadrat. Kemudian 2x kali ax kuadrat akan mendapatkan 2ax pangkat 3, dan seterusnya. Setelah itu kita kelompokkan bagian kanan, ruas kanan ini dengan suku-suku yang sejenis. X pangkat 4 hanya ini sendiri, sementara kalau suku yang memuat x pangkat 3 ada 2, jadi kita kelompokkan ini, jadi 2b plus 2a x pangkat 3. Demikian juga untuk suku-suku yang memuat x pangkat 2 dan x serta konstanta Q min c ini tadi. Kemudian dari situ kita samakan suku banyak tersebut sesuai suku-sukunya. X pangkat 4 sama dengan x pangkat 4 sehingga koefisiennya sama. Berarti dari sini kita bisa dapatkan nilai a-nya adalah 1. Kemudian untuk suku yang memuat x pangkat 3 kita samakan, koefisiennya juga sama, min 2 sama dengan 2b plus 2a. Dengan mensubstitusikan nilai a1 didapatlah b-nya min 4. Demikian juga untuk mencari c, kita samakan yang kuning sama yang kuning, koefisiennya
min 7 sama dengan C plus 2B min A, didapatlah C-nya 2. Substitusi nilai A dan B. Demikian seterusnya sampai didapat P sama Q. Nah, setelah itu A, B, C, P, dan Q sudah kita dapatkan, maka tinggal kita substitusikan ke permisalan tadi. Tadi di slide sebelumnya kita misalkan HX adalah AX kuadrat plus BX plus C. Nilai A, B, C-nya kita ambilkan dari sini, sehingga hasil baginya adalah X pangkat 2 min 4X plus 2, sementara sisanya SX kita ambilkan dari nilai P dan Q ini ya, tinggal substitusi, yaitu min X plus 7. Selesai. Apabila soal nomor 3 kita kerjakan dengan menggunakan cara porogapit, maka untuk yang dibagi kita taruh di sini ya. Kemudian untuk mana ini pembagi kita taruh di sebelah kiri. Seperti ilmu kita di SD, yang kita lihat cukup depannya saja. X pangkat 4 dibagi X kuadrat, maka akan menghasilkan X kuadrat. X kuadrat kali semuanya ini akan didapat X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min X kuadrat. Dari dua suku banyak ini kita kurangkan, sehingga didapatlah min 4X pangkat 3 min 6X kuadrat. Kemudian suku 7X ini kita turunkan 1. Kemudian kita cukup melihat depannya saja. Min 4X pangkat 3 dibagi dengan X kuadrat, didapatlah min 4X. Min 4X ini kita kali seluruhnya ke pembagi ini, dapat min 4X pangkat 3 min 8X kuadrat plus 4X. Kemudian dua suku banyak ini kita kurangkan, didapat ini habis, didapatlah 2X pangkat 2 plus 3X. Suku terakhir kita turunkan plus 5. Cukup depannya saja kita lihat 2X kuadrat bagi X kuadrat, didapat plus 2. Plus 2 kita kalikan ke pembagi, didapatlah 2X kuadrat plus 4X min 2. Kurangkan, hasilnya adalah min X plus 7. Nah, dari hasil pengurangan ini kita nggak bisa membagi dengan pembagi ini, karena pangkat tertingginya 1, sementara pembaginya pangkat tertingginya 2. Jadi status ini adalah sebagai sisa, sementara hasil pembagian porogapit tadi yang di atas ini disebut hasil bagi. Jadi hasil baginya adalah X kuadrat min 4X plus 2, dan sisanya min X plus 7. Sama dengan cara yang pertama tadi. Untuk cara yang ketiga menggunakan bagan Horner, ini tidak bisa kita gunakan karena pembagi, ini ya pembagi ini ya, X kuadrat plus 2X min 1, ini ternyata tidak bisa difaktorkan. Kalau istilah kita secara simple, kita akan sulit untuk memfaktorkan pembagi ini ya, X kuadrat plus 2X min 1. Pemfaktoran artinya kita cari suku-suku yang dikalikan. Kita nggak bisa mencari dengan mudah untuk faktor dari min 1 yang dijumlahkan plus 2. Nah, jadi akan sulit ini. Identifikasi selanjutnya bisa kita juga identifikasi kenapa kok dia tidak bisa difaktorkan. Ini karena diskriminan pada bentuk kuadrat ini ya. Diskriminan pada bentuk kuadrat ini bukan kuadrat sempurna. Jadi nilai D diskriminan B kuadrat min 4AC-nya itu ternyata 8, dan 8 ini bukan kuadrat sempurna. Artinya kuadrat sempurna adalah bilangan yang mudah diakar. Contohnya seperti 1, 4, 9, 16, sementara 8 kalau diakar tentu saja hasilnya bukan bilangan bulat. Maka 8 ini adalah bukan kuadrat sempurna. Maka karena bukan kuadrat sempurna, kita akan sulit memfaktorkan pembagi ini. Sehingga bagan Horner ini tidak bisa digunakan karena pembagi tidak bisa difaktorkan. Pembagian suku banyak PX oleh pembagi AX min B. Pada materi ini maka kita bisa tuliskan bentuk persamaannya akan menjadi PX sama dengan AX min B kali HX per A. Nah, ini A ya. Kemudian plus P B min A. Dengan catatan pada bentuk ini hasil baginya adalah ini, yang merah ini, yaitu HX per A. Ingat dibagi A ya. Dengan HX adalah hasil pembagian PX oleh B per A. Kemudian sisanya kita bisa mencarinya dari PB per A. Arti dari notasi ini artinya substitusi B per A ke suku banyak P. Kalau kita buat dalam bagan Horner, maka skema bagan Horner akan seperti ini.
Dimana untuk yang baris pertama ini itu kita ambilkan dari koefisien Px ya, koefisien Px ini ya, angka-angkanya saja. Sementara pembaginya adalah kita ambil dari B per A dari bentuk ini. Kemudian untuk setelah kita sintesis pakai Horner ini, maka di sini akan mendapatkan koefisien dari Hx ya, Hx ini. Kemudian sisanya atau PB per A adalah sebelah sini. Apabila kalian kesulitan dalam membuat bagan Horner, ini sudah saya bahas di video sebelumnya, materi sebelumnya ada di link ini ya, bisa kalian cek di materi sebelumnya. Oke, kita coba. Oh, satu lagi, pembagian suku banyak Px dibagi oleh pembagi AX kuadrat plus BX plus C, dengan catatan pembagi ini bisa difaktorkan, yaitu menjadi A dikali X min H1, H kecil ya, dikali X min H2. Maka persamaan bintang 1 bisa kita tuliskan sebagai Px sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini artinya pembagiannya ini berderajat 2 ini ya, dikali H2X per A plus S2 kali X min H1 plus S1. Apa itu H1, H2, S1, dan S2? Kita cek bahwa hasil bagi H2X per A, hasil baginya kita ambilkan dari sini ya, H2X per 2, di mana H2X adalah hasil pembagian H1X oleh X min H2. X min H2 adalah faktor dari pembagi tadi. Sementara sisanya kita ambilkan dari yang biru ini, yaitu S2 dikali X min H1 plus S1. Apa itu S2? S2 adalah sisa pembagian H1X oleh X min H2. X min H2 ada di sini. Sementara S1 adalah sisa pembagian PX oleh X min H1. X min H1 adalah faktor pertama dari pembagi. Oke, kita akan lihat bagaimana bagan Horner mengeksekusi apabila suku banyak PX ini dibagi oleh pembagi berderajat 2, dan pembagi berderajat 2 itu bisa difaktorkan menjadi A kali X min H1 kali X min H2. Nah, ada dua susunan untuk membuat atau mengerjakan soal-soal apabila pembaginya ini berderajat 2 menggunakan bagan Horner. Tentu saja ini dua susunan, di mana susunan yang pertama kita harus proses ya, satu kali proses Horner. Ini kita ambilkan dari koefisien Px, ini Px ya, cari koefisiennya. Kemudian H1 itu adalah faktor pertama pembagi. Jadi kita lihat faktor pertama pembagi ini, H1 kita taruh di sini. Kemudian sintesiskan di kanan bawah ini, tentu saja statusnya adalah S1. Sisa pembagian Px oleh X min H1. Kemudian ini adalah statusnya sebagai H1X atau hasil bagi Px oleh X min H1. Ini adalah H1. H besar 1 X. Kemudian dari sini hasil bagi ini kita lanjutkan, kita bagikan dia dengan X min H2. Maka H2 nya kita taruh di sini ya. Kita lihat faktor kedua dari pembagi ini H2. Kemudian sintesiskan dengan menggunakan metode Horner tadi, dengan catatan S1 tidak kita ikutkan ya. Kemudian ditambah, dikali, dan seterusnya. Maka untuk yang sebelah bawah kanan ini statusnya adalah S2. Artinya sisa pembagian H1X oleh X min H2. Kemudian yang sebelah sini adalah koefisien dari H besar 2X ya, atau hasil bagi dari H1X dibagi oleh X min H2. Nah, kemudian substitusikan ini H2X per 2 per A ini sebagai hasil bagi suku banyak PX dibagi oleh pembagi ini. Sementara sisanya ambil yang biru ini, S2 dikali X min H1. X min H1 adalah ini, S2 nya kita ambil dari sini, sementara S1 nya kita ambil dari situ. Oke, kita akan coba terapkan ilmu kita untuk mengerjakan contoh yang keempat. Tentukan hasil bagi dan sisa bila suku banyak 3x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min x kuadrat plus 3x plus 1 dibagi oleh 3x kuadrat plus 5x min 2. Nah, kita lihat bahwa pembagi 3x kuadrat plus 5x min 2 ini bisa difaktorkan menjadi x plus 2 kali 3x min 1 ya.
Ini kalau dikalikan akan kembali ke pembagi ini. Kemudian dari sini faktor kedua ini 3x-1 kita keluarkan 3-nya. Nah, ini kita keluarkan 3-nya, maka faktor yang kedua akan berubah menjadi x-1/3. Dari bentuk ini maka A-nya adalah 3, atau bisa kita lihat dari koefisien dari suku tertinggi pada pembagi yaitu 3. Nah, artinya ini x-H1 kali x-H2. Atau cara lain agar kita bisa menjamin bahwa pembagi ini bisa difaktorkan atau tidak, tinggal kita cari diskriminannya. Dari bentuk kuadrat 3x kuadrat plus 5x min 2, kalau kita cari diskriminannya b kuadrat min 4ac, akan didapatlah nilai diskriminan 49. Nah, 49 ini adalah bilangan kuadrat sempurna. Artinya kalau di akar akan menghasilkan 7. 7 adalah bilangan bulat, artinya dia kuadrat sempurna. Nah, tentu saja bagan Hornernya ada 2, karena ini pembaginya ada 2 ya. Faktornya bisa dikuadratkan, bisa dibuat dalam 2 faktor. Kemudian kita tuliskan langkah pertama, koefisien dari Px. Px adalah ini, kita tuliskan 32 min 1, 31. 32 min 1, 31. Sementara H1 adalah, lihat faktor pertama pembagi. Faktor pertama pembagi adalah ini, maka H1-nya adalah min 2. Oke, kita kerjakan. Jumlahkan, ini nggak usah diisi. Jumlahkan 3 kalikan min 6, jumlahkan min 4 kalikan 8, jumlahkan 7 kalikan min 14, jumlahkan min 11 kalikan 22, jumlahkan 23. Statusnya 23 adalah S1. Kemudian untuk yang merah ini 3 min 4, 7 dan min 11 itu adalah koefisien dari H1x, H besar 1x. Kemudian kita lihat H2-nya. H2 adalah lihat faktor kedua pembagi. Faktor kedua pembagi adalah ini, setelah dikeluarkan 3-nya, A-nya dikeluarkan. Jadi faktor kedua H2-nya adalah 1/3. Kemudian kita sintesiskan Horner, jumlahkan 3 kalikan 1, jumlahkan min 3 kalikan min 1, jumlahkan 6 kalikan 2, jumlahkan min 9. Min 9 statusnya adalah S2. Sementara untuk yang merah yang bawah ini adalah koefisien dari H2x. Ingat ya, ini artinya pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Kalau yang ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Oke. Nah, dari sintesis Horner tadi tentu saja kita bisa melihat bahwa A-nya adalah 3 dari sini atau bisa dari situ. Kemudian X min H1, faktor pertama pembagi adalah X plus 2 dan H1-nya sendiri adalah min 2. Kemudian faktor kedua pembagi setelah A-nya dikeluarkan adalah ini, yaitu X min 1/3, di mana H2-nya adalah 1/3. Kemudian dari bagan Horner tadi terlihat S1-nya 23, S2-nya min 9, sementara H1X-nya adalah 3x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 7x min 11. H2x-nya adalah 3x kuadrat min 3x plus 6. Nah, dari situ tinggal kita substitusikan untuk mencari hasil bagi dan sisa. Hasil bagi didapat dari H2x per A. H2x kita ambil dari sini per A. A-nya adalah 3. Semuanya dibagi 3 akan didapatlah x kuadrat min x plus 2. Sementara sisanya diambilkan dari S2 min 9. X min H1, X min H1 adalah X plus 2, kemudian S1-nya adalah 23. Dikalikan, sederhanakan akan didapatlah min 9X plus 5. Jadi hasil baginya X kuadrat min X plus 2, sisanya min 9X plus 5. Sekarang kita akan coba kerjakan contoh yang keempat tadi dengan menggunakan porogapit. Suku banyak ini dibagi 3X kuadrat plus 5X min 2. Dengan cara menggunakan porografit ternyata lebih simpel aja ya. Jadi kita lihat suku depannya saja, 3x pangkat 4 dibagi 3x kuadrat didapatlah x pangkat 2, kalikan ke pembagi semuanya akan mendapatkan 3x pangkat 4 plus 5x pangkat 3 min 2x kuadrat, kurangkan didapat min 3x pangkat 3 plus x kuadrat, 3x nya turun, dilihat depannya saja, min 3x pangkat 3 dibagi 3x kuadrat didapatlah min x. Min x ini kali pembagi seluruhnya didapat min 3x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 2x. Kurangkan dua suku banyak ini didapat 6x pangkat 2 plus
X. Kemudian turunlah suku yang terakhir plus 1, dilihat depannya saja, 6x kuadrat dibagi 3x kuadrat didapat plus 2. Plus 2 kali seluruhnya akan didapatkan 6x pangkat 2 plus 10x min 4. Kurangkan didapatlah min 9x plus 5. Nah, dari tahap akhir ini kita tidak bisa membagi ke pembagi ini karena pangkat tertingginya di sini 1, sementara pembaginya pangkat tertinggi 2. Jadi status min 9x plus 5 adalah sisa pembagian, sementara x kuadrat min x plus 2 adalah hasil bagi. Dan ini sama apabila kita kerjakan dengan menggunakan Horner. Untuk cara 3 menggunakan definisi kesamaan bintang 1, ini bisa kalian kerjakan sebagai latihan. Oke, seperti itu dulu pada video kedua kali ini. Seperti biasa, saya berikan 5 soal urean sebagai latihan untuk bisa menunjukkan kamu paham atau tidak pada materi ini. Kerjakan sesuai aturan atau petunjuk dan batas waktu yang telah ditentukan. Cara terbaik dan mudah agar orang lain mengingat Anda adalah dengan keberhasilanmu. Tetap semangat, mari bersama-sama lawan COVID-19 dengan tetap sehat, belajar dari rumah, pantang mengeluh, dan terus berkarya. Terima kasih, selamat pagi.